Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, ada satu kawasan yang tak pernah benar-benar sunyi, Cicadas. Gang-gang sempitnya menjadi nadi kehidupan. Di balik tembok yang berdekatan, ratusan keluarga saling bertetangga, saling berjuang, dan saling menjaga harapan. Disinilah sebuah program pemerintah yang begitu pro kontra dalam sajian berita, namun menemukan maknanya yang paling mengena dalam sajian cerita. Bagi sebagian besar keluarga di Cicadas, pagi hari bukan sekedar waktu untuk menyiapkan sarapan, tapi waktu untuk berpacu antara kebutuhan, kemampuan, kesanggupan, dan ketidakberdayaan. Ada yang berangkat berdagang, ada yang membersihkan jalan, ada pula yang hanya bisa berharap anaknya berangkat sekolah dengan tenang, dengan perut yang tak kosong. Biasanya Fikri sarapan sebelum berangkat sekolah itu makan gorengan aja. Tapi kadang Fikri suka minta bubur ayam, kadang suka minta nasi kuning. Tapi sebelum ada program MBG sih tiap hari dibekali nasi biar kuat seharian dalam belajar. Jadi saya nggak mas khawatir gitu ya. Nah kan kalau itu aku khawatir karena anak-anak kan tuh kadang-kadang bangunnya siang, jadi nggak sempat sarapan. Dengan adanya program ini saya cukup membantu karena nggak sarapan juga nanti dapat gitu ya MBG gitu. Karena bagi mereka, anak-anak yang berangkat sekolah adalah perjuangan, sebagai tumpuan harapan akan perubahan nasib kehidupan mereka. Dan di antara perjuangan harapan itu, hadir satu perubahan kecil yang diharapkan dapat membawa dampak besar. Sebuah program dari pemerintah yang memastikan setiap anak punya hak untuk mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi artinya kurang lebih hendaklah setiap jiwa merasa khawatir kalau meninggalkan keturunannya, baik anaknya, cucunya, di kemudian hari sepeninggalnya itu meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, lemah di sini tentunya lemah umum, bisa lemah secara fisik, bisa lemah secara spiritual, bisa lemah secara ekonomi. Saya sebagai seorang ustadz memaknai program ini tentunya merupakan sebuah kegiatan dari pemerintah yang sangat luar biasa, sangat elegan, dan sangat bermanfaat tentunya bagi khalayak, wabil khusus bagi para siswa yang sekolah baik dari SD sampai SMA. Semoga sekolah anak saya segera mendapatkan bantuan ataupun mendapatkan makanan bergizi gratis. Kenapa? Karena anak saya ini punya cita-cita yang sangat mulia, yaitu ingin menjadi seorang prajurit TNI. Nah, tentunya seorang prajurit TNI harus memiliki tubuh yang bagus, memiliki perkembangan tubuh yang bagus, harus makan yang bergizi, bernutrisi, dan tentunya harus higienis. Itu adalah semuanya menunjang kepada kebutuhan seorang calon prajurit TNI. Untuk setiap ada permintaan dari MBG, saya tuh suka merasa bahagia, girang.
ketika saya melihat anak-anak khususnya yang menerima MBG itu makan gratis, saya cukup merasa bangga, saya cukup merasa bahagia dikarenakan yang pertama saya bisa terlibat dalam program pemerintah ini, yang kedua produk saya bisa termakan, yang ketiga saya tidak memungkiri saya pun menambah margin atau income untuk saya pribadi. Tantangan paling berat yang biasa saya hadapi itu ketika permintaan MBG dengan tonase yang tinggi, sedangkan saya ada terkendala di pemenuhan kebutuhan dari kandang. Gimana saya menanggulanginya? Saya berbagai kandang, tidak menggantungkan dalam satu kandang. Kandang A, kandang B, kandang C, saya ambil semuanya. Yang terpenting tidak kekurangan, khususnya untuk pemenuhan MBG itu sendiri. MBG atau makan bergizi gratis. Sebuah program pemerintah yang pada awalnya ingin menghentikan ancaman stunting pada generasi mendatang anak-anak Indonesia. Namun dari program jatah makan anak sekolah ini, ternyata juga memberikan dampak ekonomi bagi warga seperti Arul tadi, si pedagang telur. Dampak inilah yang diharapkan oleh banyak masyarakat dan warga yang di kampungnya terdapat dapur MBG atau yang dikenal dengan sebutan SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. SPPG ini pun menjadi lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar, seperti Ibu Evi. Mulai dari jam 3 pagi sampai jam 10 pagi, Pak. Alhamdulillah saya senang. Awalnya sih saya mulai stres ya, Pak ya, dengan waktu mulai bekerja di dini hari pagi gitu Pak, di dini hari. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bisa karena terbiasa ya Pak ya. Berangkat mulai dari 2:30 pagi untuk menyiapkan menu untuk anak-anak Indonesia. Dalam kegiatan pramuka itu, biasanya di kegiatan pramuka itu membentuk tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan juga kerjasama. Dengan adanya program makan gratis, anak-anak menjadi punya karakter yang tertib mengambil makanan, dan juga nanti anak-anak punya tanggung jawab merapikan lagi makanannya, dan juga mendisiplinkan anak supaya makanannya itu dihabiskan. Dan untuk yang terakhir mungkin gotong royong atau kebersamaan merapikan sesudah mereka selesai makan program makan gratis. Ketika perasaan saya, ketika membagikan menu, begitu melihat anak ada yang tidak pernah melihat seperti buah anggur gitu Pak, saya sangat tersentuh Pak. Bilang katanya mereka belum pernah makan buah anggur, padahal buah anggur itu kan sudah biasa ya bagi kami, tapi ketika penerima manfaat yang belum pernah merasakan rasanya buah anggur seperti apa, mereka bilang katanya ini buah anggur ini apa, katanya gitu. Itu yang membuat saya sebagai guru itu terharu. Artinya mungkin biasanya mereka jarang makan di rumah, ini makan di sekolah bersama-sama. Apalagi makan gratisnya itu, program MBG-nya sesuai dengan selera makan anak. Jadi anak itu makin lahap dan makin semangat belajarnya di sekolah. Saya sebagai guru menyampaikan untuk masyarakat luas, jangan takut dengan adanya program makan gratis ini. Karena di sekolah saya pun mereka alhamdulillah senang, happy, dan juga membantu bagi anak yang mungkin tidak pernah sarapan pagi di rumah.
dengan adanya MBG saya merasa sangat terbantu ya, khususnya dalam pemenuhan gizi anak-anak saya, karena alhamdulillah dua anak saya dua-duanya menerima Kang, dua-duanya menerima MBG. Kalau yang ini Kang, yang gede alhamdulillah dia selalu habis, selalu istilahnya tidak dibekal dibawa pulang. Cuman kalau yang kecil dia habis juga, tapi kalau misalnya menunya harus ayam Kang. Kalau misalkan Pak Presiden menonton video saya ini, ya, saya berharap Pak Presiden kita perhatikan juga kami sebagai anggota Limnas, karena kami di sini juga perlu asupan gizi gitu, untuk setiap harinya untuk berjaga dari malam hari sampai pagi hari. Bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak saya, karena dengan menu yang mereka menu MBG-nya ya alhamdulillah lah, kalau kata saya itu sudah cukup untuk memenuhi standar gizi pertumbuhan anak-anak saya Kang. Terus kalau misalnya bisa ada menu susu Kang tiap harinya, karena susu itu nggak didapat tiap hari Kang ya. Jadi biar pertumbuhannya bisa lebih cepat anak-anak saya Kang. Karena susu itu katanya memang tidak setiap hari, tapi memang dari seminggu itu ada dapat, cuman nggak setiap hari dapat susu katanya. Kalau mudah-mudahan ya terdengar juga, saya di situ banyak-banyak misalkan terima kasih kalau misalkan terkabulkan. Kalaupun misalkan belum terkabulkan, sama-sama juga terima kasih, karena di situ saya pun ya punya anak juga ya yang masih sekolah alhamdulillah selama ini sudah dapat juga MBG dari pihak sekolahnya. Begitu, terima kasih banyak untuk Bapak Presiden kita yang memprogramkan jatah makan MBG ini. Terima kasih. Jadi saran saya untuk petugas MBG-nya biar bisa tepat waktu dengan jam istirahat anak-anak sekolah. Pengantarannya jangan sampai ada telatan, walaupun itu juga baru berapa kali Kang telatnya Kang. Kemarin si Mira tuh bilang ada 2 hari lah, ya ada dari baru 2 kali lah katanya. Cuman telatnya waktunya lumayan lama, bisa setengah jam sampai 1 jam, itu aja buat para pengantar MBG ke sekolah supaya waktunya lebih presisi lagi, lebih ini lagi. Jadi biar anak-anak pas waktu jam istirahat dia langsung bisa makan MBG. 10 bulan program MBG berjalan, penuh berita, derita, dan cerita. Ada yang suka dan merasakan manfaatnya, tapi ada yang membencinya karena kekurangan di sana dan sini. Tentu harapannya akan membaik dan terus lebih baik agar terus dapat memberikan dampak nyata di masyarakat. MBG sudah menjadi milik masyarakat, milik warga. Saatnya program ini sama-sama dijaga, diawasi, dan diperbaiki. Karena bagi warga, seperti di Cicadas ini, apapun program yang dapat memberikan manfaat dan dampak langsung ke bawah, tentu akan selalu ditunggu wujud nyatanya di meja makan mereka.